Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko. Hari ini aku bakalan ngomongin salah satu drama Korea yang masih tayang. Ini baru 6 episode. Dan drama yang satu ini tuh berhubungan sama dunia konglomerat dan segala problematikanya. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Eve. Nah sebelumnya aku juga sempat ngomongin salah satu drama Korea yang yaitu nggak jauh-jauh mereka itu tuh kaya tapi hidupnya tersiksa, yaitu drama Korea Mine. Nah di sini juga nggak beda jauh. Jadi kalau kita ngomongin tentang drama Korea yang berhubungan dengan dunia konglomerat, itu tuh nggak jauh-jauh dari perselingkuhan, terus politik keluarga dan juga kekuasaan. Nah bedanya di drama Korea ini tuh diliatin banget bagaimana kekuasaan yang dimiliki sama si konglomerat ini tuh disertai juga dengan kekejaman gitu. Nah premis yang disajikan di drama Korea ini adalah bagaimana tentang kekuasaan yang penuh dengan kekejaman itu tuh ternyata jadi bumerang juga untuk keluarga konglomerat ini, karena pada akhirnya melahirkan pihak-pihak yang ingin membalaskan dendam. Salah satunya karakter yang diperankan sama So Ye Ji, yang dia itu tuh berasal dari keluarga yang tadinya adalah karyawan di salah satu perusahaan konglomerat ini, tapi suatu hari ayahnya itu tuh mungkin melakukan sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan sehingga dia itu tuh dihukum dengan cara disiksa sampai meninggal gitu. Dan karakternya Son Ye Ji ini tuh melihat sendiri apa yang ayahnya alami sehingga dia itu tuh suatu saat hadir untuk membalaskan dendam keluarganya. Tapi dia itu pinter, jadi nggak langsung membalaskan dendam, tapi dia itu tuh tumbuh menjadi seseorang anak yang cerdas gitu, yang penuh talenta, dan pada akhirnya dia juga bertemu sama salah satu keluarga kaya yang juga ternyata punya dendam ke keluarga itu gitu. Jadi dia itu tuh masuk ke circle yang emang pada akhirnya bisa bergabung dengan anggota keluarga yang konglomerat ini gitu. Jadi istilahnya kayak memantau musuh dari dekat. Di saat dia juga emang punya amunisi, yaitu kecerdasan dan talenta. Jadi intinya si Son Ye Ji ini tuh bukan orang yang sembarangan di sini. Nah yang bikin seru adalah jadi pada akhirnya kita bisa ngelihat bahwa kedua pihak ini tuh saling mengintimidasi gitu. Yang satu karena yaitu kaya dan penuh kuasa, yang satu lagi karena cerdas gitu. Nah cuman dua-duanya juga ternyata punya kelemahan. Si Son Ye Ji kelemahannya dia kan memiliki trauma, jadi setiap dia ketemu sama orang yang dulu memperlakukan ayahnya secara kejam itu tuh dia ke-triggered gitu untuk membuka kembali luka masa lalunya. Sampai misalkan ditunjukkan di beberapa kejadian itu tuh dia tuh sampai nge-freeze gitu, kayak nggak tahan gitu untuk ketemu sama orang-orang kejam ini. Nah di sisi lain si keluarga konglomerat ini juga nggak sepenuhnya berkuasa untuk mengendalikan karakter si Son Ye Ji, karena mereka kan nggak tahu gitu apa motif dibalik kehadirannya gitu. Jadi sejauh 6 episode mereka itu tuh masih menerima dengan tangan terbuka, karena mereka merasa si Son Ye Ji ini tuh bisa dimanfaatkan untuk membuat keluarga mereka itu tuh lebih sukses. Dan yang aku suka juga adalah di sini kan berarti sudut pandangnya adalah memperlihatkan bagaimana sudut pandang keluarga yang anggota keluarganya itu tuh mati gara-gara perlakuan yang gak adil dari para keluarga konglomerat gitu. Kalau di drama Korea lain kan biasanya si para konglomerat ini tuh misalkan membunuh atau apapun itu tuh kayak dibuang, ya udah gitu, seolah-olah si orang itu tuh gak punya keluarga gitu. Nah kalau di sini jadi ada sudut pandang baru, yaitu bagaimana sudut pandang orang-orang yang ditinggalkan sama korban ini gitu. Tapi BTW karena ini drama Koreanya emang lumayan kejam dan juga ada beberapa adegan dewasa gitu, makanya rating drama Korea ini tuh untuk 19 tahun ke atas ya. Nah dalam menjalankan misinya dia itu nggak sendiri, selain tadi disupport sama seseorang yang kaya yang juga ingin membalaskan dendam, dia juga ada dukungan dari So Eun Pyong. Dia itu tuh orang yang dulu mengawal kasus ayahnya dan sekarang ini tuh dia ngebantu di saat dia sendiri pun udah punya power yang kuat gitu, karena ceritanya dia itu sekarang masuk ke dunia politik dan cukup diperhitungkan gitu. Sampai-sampai si keluarga konglomerat ini tuh pengen mendekat ke dia gitu. Jadi kebayang lah ya, ntar mungkin bakalan ada strategi-strategi politik yang seru dan bikin penasaran gitu, karena kan berarti kekuatannya itu tuh nambah. Selain itu yang seru lainnya juga adalah jadi karakternya So Ye Ji ini tuh untuk menghancurkan keluarga konglomerat ini menargetkan satu orang yang adalah menantu dari keluarga konglomerat ini. Nah cuman yang menarik adalah ternyata ada hambatan, karena yang ditargetin ini tuh punya kisah kelam yang dia pikul juga gitu. Jadi mungkin nanti bakalan kita lihat So Ye Ji ini tuh bakalan tergoyahkan hatinya atau enggak gitu. Makanya menurut aku drama Korea ini tuh kalau dari segi premis cukup menarik sih, tapi aku keselnya karena pace-nya itu tuh lambat banget sih di beberapa bagian. Misalnya sering banget ada adegan tatap-tatapan yang lama banget, nah itu tuh gregetan banget. Dan kayak banyak di beberapa bagian adegannya itu tuh yang dibikin slow motion gitu. Terus ada kayak adegan flashback gitu, tapi si flashbacknya itu tuh nggak bikin kita kaget, tapi diulang-ulang terus, jadi ada adegan bayangan terus gitu. Nah itu tuh menurut aku buang-buang waktu sih, jadi gregetan gitu, padahal penasaran sama ceritanya.
Terus aku juga penasaran sama karakter Han Sora sebagai anak konglomerat yang menikah sama Kang Yoon Byung ini tuh kenapa nikah gitu. Karena sebenarnya si cowoknya kelihatan gak cinta dan istrinya pun gak ngebela suaminya gitu di depan ayahnya. Terus si ayahnya sendiri pun kenapa milih menantu Kang Yoon Geum ini gitu. Karena dia itu tuh terkesan gak mau menempatkan menantunya di posisi-posisi strategis di perusahaan gitu. Jadi aku masih gak ngerti sih sama itu. Dan terakhir menurut aku karakternya Sang Yeob juga itu tuh kurang berwibawa sih, jujur. Jadi kan dia itu di sini memerankan tokoh penting gitu ya, yang disegani, yang dihormati, pokoknya semua orang itu tuh terkesan pengen mendekat, tapi dianya sendiri tuh kayak kurang berwibawa dan malah cenderung ekspresinya itu tuh selalu sedih gitu. Jadi intinya gitu sih, kalau secara premis aku suka, tapi ada beberapa part yang menurut aku kadang-kadang bikin bosen gitu nontonnya. Cuman kalau misalnya kamu suka sama tipe drama Korea yang menceritakan tentang kisah keluarga konglomerat dan segala problematikanya kayak gini, coba tonton aja. Dan kalau udah nonton, coba share juga dong pendapat kamu gimana, kamu suka atau enggak sama drama Korea ini. Oke, kayak gitu aja. Dan jangan lupa aku juga ngerekomendasiin untuk nonton drama Korea di V ya. Kalau misalnya kamu belum nonton reviewnya, cek di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah. Dadah.